pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya sudah kenal Ibu? Jika belum, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Wulan Siti Nuraini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tema sebelumnya. Namun, Ibu akan mengecek semangat kalian dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus sekali. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah? Baik. Nah, kita akan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tema 8, subtema 2. Tema 8 yaitu mengenai lingkungan sahabat kita. Tema 2 yaitu perubahan lingkungan. Nah, baik, coba kalian perhatikan kedua gambar di samping Ibu. Nah, menurut kalian gambar tersebut tentang apa ya? Lalu dari kedua gambar tersebut, gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar A atau gambar B? Iya, betul. Yang lebih indah yaitu adalah gambar A. Nah, apakah gambar A ini bisa menjadi seperti gambar B? Ya, betul. Bisa saja karena terdapat faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan. Nah, faktor apa sajakah itu? Ya, jadi faktor perubahan lingkungan itu ada dua, yaitu dari alam dan dari kegiatan manusia. Nah, dari kegiatan manusia ini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan alam. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki teks bacaan mengenai siklus air tanah. Mari kita simak dan baca bersama-sama. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran pepohonan di hutan. Ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun.
Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengetahui tentang peristiwa-peristiwa penting pada sebuah teks? Nah, betul sekali, yaitu cara untuk mengetahui peristiwa penting dalam sebuah teks, yaitu yang pertama adalah membuat peta pikiran, lalu ada tabel, menjawab pertanyaan, dan membuat diagram alir. Nah, selanjutnya coba kalian tuliskan di buku masing-masing apa saja peristiwa penting dari teks tersebut. Nah, selanjutnya apakah kalian sudah mengetahui cara mengidentifikasi urutan peristiwa penting dalam suatu teks? Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Yang kedua yaitu temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga yaitu kamu bisa menandai kata atau kalimat pada sebuah teks sebagai kata kuncinya. Nah, selain itu, agar tidak lupa, kita dapat mencatatnya dalam diagram bentuk atau diagram alir. Nah, diagram alir ini tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, namun diagram alir ini adalah diagram yang ditulis dalam skema bentuk berurutan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD yang Ibu kirim. Kalian dapat mengisinya yaitu dengan mengurutkan peristiwa penting dalam sebuah teks yang berjudul Tahapan Siklus Air. Nah, baik, jadi kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Iya, kita sudah mempelajari bagaimana cara mengetahui peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah teks non-fiksi, lalu mengurutkan, mengidentifikasi dalam teks non-fiksi, dan lain-lain. Nah, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Bagus. Jangan lupa nanti kalian kerjakan LKPD yang Ibu berikan dan tugas yang akan Ibu berikan pada Google Form atau WhatsApp Group. Nanti kalian dapat mengirimkan ke kolom tugas yang sudah Ibu siapkan. Siap? Iya, bagus. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian harus mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.